dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, saya Mutia Farina SPD, guru di SMP Negeri Madani Pekanbaru, Provinsi Riau, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Palangkaraya. Pada hari ini, 6 Desember 2021, saya melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Materi yang akan saya sampaikan adalah KD 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita imajinasi. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya. Ya, silakan ketua kelas Salwa ya untuk menyiapkan kelasnya. Siap, Gerak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warzuqna fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Salwa sudah membuka kegiatan kita pagi ini dengan doa ya nak. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Baik, bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Siap. Silakan disiapkan buku-bukunya. Salwa, hadir semua teman-temannya? Tidak, Ustazah. Ada 2 orang yang tidak hadir. Siapa? Haura dengan Aisyah Amelia. Alba dengan Aisyah Amelia. Bagaimana kabarnya? Dia sakit, Ustazah. Oke, baik. Mudah-mudahan Maura sama Aisyah Amelia cepat sehat kembali ya dan bergabung dengan Anda semua. Amin. Baik, Ananda, sebelum kita belajar seperti biasa ya untuk memacu semangat Ananda di dalam menghafal Al-Quran, ya kebiasaan kita, kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Fatimah. Ya, silakan Fatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannah wa hum fiha khalidun. Shadaqallahul 'azim. Ya, terima kasih Fatimah ya. Mudah-mudahan Anda semuanya nanti betul-betul menjadi seorang penghafal Al-Quran. Amin. Baik Ananda, kita belajar tentang apa? Cerita fantasi. Tentang cerita fantasi Fantasi. atau cerita imajinasi. Nah, Ustazah mau bertanya nih, siapa kira-kira yang masih ingat apa itu teks cerita imajinasi atau cerita fantasi? Iya, Zah. Ya, Nia, silakan. Cerita fantasi ialah cerita yang bersifat fiktif yang ceritanya tidak masuk akal. Oke, baik. Cerita fantasi, cerita yang bersifat fiktif dan di dalamnya tidak Bisa diterima masuk oleh akal. di akal. Untuk hari ini, Latifah bisa membacakan kompetensi dasar kita hari ini. Kompetensi dasar menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Ya, baik. Terima kasih ya. Latifah kasih tepuk tangannya. Ya, Nak. KD kita pada hari ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan
kebahasaan dari teks cerita narasi atau cerita imajinasi yang dibaca atau didengar. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah minta Cindy bisa dibacakan nak tujuan pembelajaran kita yang nomor 1. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menganalisis struktur teks cerita fantasi yang dibaca dengan tepat. Terima kasih ya Cindy. Yang kedua siapa? Anata. Biar nampak di depan. Kedua, peserta didik menganalisis kebahasaan teks cerita fantasi yang dibaca dengan benar. Nah, ya Ananda, setelah Ananda mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, tujuan yang harus Ananda capai, yang harus Ananda dapatkan ada 2, ya. Yang pertama, menganalisis struktur dari teks cerita imajinasi dengan tepat. Yang kedua, menganalisis kebahasaan dari teks cerita imajinasi tersebut dengan benar. Ada yang mau bertanya? Ananda semuanya? Tidak. Baik. Kita lanjut ya. Tadi sudah kita bahas tadi. Nah, ya Ananda, pada hari ini, kegiatan kita pada hari ini ada 3 penilaian yang akan Ustazah lakukan. Penilaian sikap, ya nanti akan Ustazah amati, kemudian penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilannya ketika nanti kepada peserta kelompok. Kemudian ini ada alur pembelajaran kita pada hari ini. Ya, ada 4. Yang pertama, hasilnya nanti diskusi kelompok. Yang kedua, apa? Kunjung karya. Kunjung karya. Yang ketiga, Presentasi. Yang keempat, Evaluasi. Nah, jadi nanti Ustazah berikan RKPD, Ananda berdiskusi, yang mengerjakan latihannya. Kemudian Ananda akan melakukan kunjung karya setelah melaksanakan diskusi nanti. Setelah itu nanti lakukan presentasi, baru nanti terakhir kita mengevaluasi kegiatan diskusi kita. Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak? Baik. Sekarang Ustazah bagi kelas ini menjadi 4 kelompok, ya, 4 kelompok supaya lebih menghemat waktu, ya. Mungkin yang barisan pinggir itu kelompok 1, ini kelompok 2, ini belakang kelompok 3, kelompok 4. Baik, kemarin ya Ustazah sudah memberikan melalui WA group satu materi, ya, materi tentang menelaah struktur struktur dan kebahasaan dari teks cerita imajinasi. Sudah membaca semuanya? Sudah. Mantap, bagus sekali ya. Terima kasih Anda semuanya sudah semangat dalam belajar. Siapa kira-kira yang bisa menyebutkan materi kita pada hari ini? Apa yang kita bahas pada hari ini? Teks imajinatif. Ya, Rahidatul? Yang kita bahas pada hari ini? Teks fantasi atau teks imajinatif. Ya, teks fantasi atau imajinatif. Ya, apanya? Strukturnya. Rahidatul sudah membaca di rumah? Ada apa-apa saja struktur dari teks cerita imajinatif? Ada 3. Ya. Yang pertama itu orientasi. Orientasi itu pengenalan latar atau tokoh. Yang kedua komplikasi. Komplikasi itu awal dari masalah. Yang ketiga resolusi, penyelesaian masalah. Ya, baik. Bagus sekali ya. Lanjutkan ya. Jadi sebelum belajar itu Ananda semuanya harus membaca materinya terlebih dahulu di rumah. Ya, jadi ada 3 struktur ya dari teks cerita imajinasi. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi. Nah, ada lagi yang mau menyebutkan apa-apa yang dibahas? Ya, Melinda, silakan. Struktur kebahasaan teks imajinatif atau fantasi. Ya, silakan. Struktur kebahasaannya terbagi menjadi 6. Yang
mendaki orang. Yang kedua, kata yang menyerap panca indera. Yang ketiga, makna kias atau makna khusus. Yang keempat, kata sambung urutan waktu. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Dan yang terakhir, penggunaan dialog atau kalimat langsung. Ya, bagus ya. Minta mantap sekali Ananda semuanya. Jadi Ananda semuanya sudah memahami materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Tadi Pak Dato sudah menyebutkan struktur, Melinda sudah menyampaikan kebahasaan dari teks fantasi. Ada berapa tadi? 6 ya. Ya. Ada yang mau bertanya? Atau mungkin Ananda semuanya ada yang kurang dipahami? Ya, Mutia, silakan. Saya kurang paham Zat tentang contoh kata sambung dengan urutan waktu. Ya, Ananda semuanya, Mutia masih kurang paham itu contoh dari kebahasaan berarti ya, kebahasaan dari cerita fantasi tentang kata sambung urutan waktu. Kira-kira ada yang mau memberikan penjelasan? Salwa, Ustazah. Ya, Salwa, silakan. Kata sambung urutan waktu yaitu setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, dan sebelum. Ya, bagus sekali ya Salwa. Ya, bagaimana Muti yang disebutkan oleh Salwa tadi? Ada sementara itu, setelah itu, ya kemudian ciri-ciri dari urutan waktu dari teks cerita fantasi. Sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Baik, yang lain ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, baiklah. Ya, silakan Ananda buka buku paketnya ya. Buku paket pada halaman 56. Silakan Ananda cermati contoh dari teks cerita imajinasi. Silakan dibaca. Ya, 3 menit saja ya. Karena teksnya singkat, silakan dibaca contoh dari teks cerita imajinasi tersebut. Ananda amati ya, kira-kira apa-apa saja yang menjadi ciri dari yang menjadi masalah dari teks tersebut. Silakan. Nah, baik Ananda, untuk sekarang silahkan Ananda duduk di dalam kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana, kelompok 3, kelompok 4. Silakan ya, sebentar diangkat mejanya supaya tidak berbunyi. Ya, angkat, digabung-gabungkan saja nah. Angkat ya, diangkat ya, atau di kelompok 3. Oh, sudah duduk di dalam kelompoknya ya nak? Ya Ananda, ini ada LKPD ya. Saya bagikan nanti ke masing-masing kelompok. Silakan Ananda baca teks cerita imajinasi yang ada di dalam LKPD ini dan kerjakan tugasnya. Ya, nanti jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke saya. Ada yang terkata tadi? Yang menelaah struktur dan kebahasan teks
Imajinasi. Silakan dibaca teksnya, didiskusikan bersama-sama ya. Nanti buat di dalam kertas origami tugasnya. Jangan ditunggu semuanya selesai. Jadi langsung tulis, nanti langsung tempel. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Ada yang kurang paham? Tidak ya? Silakan bekerja ya. Kosong kali kan? Gak muat deh. Aku gak apa-apa. Ini. Boleh. Iya. Iya lah. Kelompok aja. Mana isinya? Udah gigi. Aku buat makan. Iya.
bagi Anda semuanya bagus-bagus sudah terlihat. Sekarang kita akan melakukan kunjung karya. Seperti yang saya sebutkan tadi, silakan satu orang berdiri di stand masing-masing. Sudah berdiri ya. Nah, 2 orang atau 3 orang berkeliling ke kelompok yang lain, bawa buku catatannya, silakan amati pekerjaan temannya yang nanti harus kita presentasikan. Ada yang mau tanyakan? Nah, silakan berkeliling. Tadi Ananda sudah melihat ya pekerjaan dari temannya sudah diamati. Ada tumbuh pertanyaan? Ada pertanyaan ya? Nah, setelah hasil pengamatannya nanti, silakan sekarang bergiliran mulai dari kelompok 1 sampaikan hasil pengamatan yang dari tugas-tugas kelompok lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari hasil pengamatan dari beberapa kelompok, saya akan mempertanyakan ke masing-masing kelompok tentang hasil karya yang telah dibikinnya. Yang pertama pada kelompok Nia. Sebutkan contoh komplikasi dari cerita yang telah kalian bikin tersebut. Bagian komplikasi berupa rangkaian masalah-masalah yang dialami oleh tukang sepatu. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari kelompok ini. Selanjutnya ke kelompok Rahadato. Sebutkan contoh dari kata ganti orang dari cerita yang telah kalian simpulkan tersebut. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Pertanyaannya disebutkan kata ganti orang. Jadi dalam cerita ini kata ganti orangnya yaitu Jinga, tokoh utama dalam cerita tersebut. Baik, ada yang lain lalu? Terima kasih atas penjelasannya. Cukup sekian dulu pertanyaan dari kelompok kami. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke kelompok berapa? Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari hasil pengamatan kami mengelilingi hasil karya teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan. Yang pertama kepada kelompok 4, yaitu kelompok Rahadato. Sebutkan contoh komplikasi yang lain selain di cerita tersebut. Komplikasinya yaitu tukang sepatu tersebut belum menyelesaikan sepatu pesanan seorang pembeli. Baik, terima kasih Rahdatul. Kami dapat memahaminya.
Cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Anda semuanya. Sisa kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil pengamatan kami dari seluruh kelompok, kami ingin bertanya kepada kelompok Nahadatul, yaitu pertanyaannya, tolong sebutkan contoh kata yang menyerap panca indera. Baiklah, kata yang menyerap panca indera contohnya ialah mereka hidup rukun di dalam hutan rimba yang damai dan tentram. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Anda semuanya tadi sudah selesai berkunjung karya, kemudian mengamati hasil kerja temannya dan mempresentasikan apa hasil amatan dari Anda semua tadi. Sedikit Ustazah memberikan ulasan ya. Tadi terlihat ada Ustazah lihat ya, ada beberapa kelompok yang hanya menuliskan satu contoh dari kebahasaannya. Jadi sebaiknya nanti apa yang ditemui di dalam teksnya itu dibuatkan untuk semuanya. Ya nak, kemudian strukturnya tadi sudah lengkap semuanya, sudah bagus ya, karya dari Ananda semuanya sudah bagus. Cuma ketika presentasi ya masih ada yang tidak mengucapkan pembukaan dan menutupnya kembali. Ya nanti mungkin akan ada yang harus belajar lagi ya. Baik Ananda, silahkan sudah berakhir sudah kegiatan diskusi kita pada hari ini. Silahkan kembalikan mejanya ke tempat semula. Kembalikan ya. Ananda, selesai sudah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tadi sudah berdiskusi, sudah tunjuk karya dan sudah presentasi. Nah sekarang Ustazah mau bertanya nih. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ayo, siapa nak? Cindy? Ya, silakan Cindy. Silakan simpulkan apa pembelajaran yang Cindy dapat pada hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menelaah struktur dari teks fantasi. Dari teks fantasi terdapat 3 struktur, yaitu pertama orientasi atau pemaparan tentang alur cerita dan tokoh. Yang kedua komplikasi, yaitu tentang awal permasalahan atau konflik. Dan yang ketiga resolusi, yaitu solusi atau penyelesaian dalam masalah cerita tersebut. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya. Ini bagus ya. Satu lagi? Ya Nur, ya silakan Nur melanjutkan apa yang kita dapat. Saya akan menyimpulkan tentang struktur kebahasan teks fantasi. Struktur kebahasan teks fantasi ada 6, yaitu yang pertama kata ganti orang, yang kedua kata ganti yang mencerap panca indera, yang ketiga kata ganti yang memiliki makna khusus, yang keempat kata sambung yang berhubungan dengan waktu, yang kelima kata yang keterkejutan, yang keenam yaitu kata yang berhubungan dengan kalimat langsung. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Nur sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Cindy dan Nur. Nah, baik Ananda, jadi menelaah struktur dan kebahasan teks cerita fantasi yang kita kerjakan hari ini. Ada 3 struktur. Yang pertama struktur orientasi, yang kedua komunikasi, dan yang ketiga struktur resolusi. Kemudian kebahasaannya ada 6. Yang pertama penggunaan kata ganti orang, ya. Yang kedua pencecapan panca indera. Yang ketiga itu
menggunakan makna kias. Yang keempat, apa nak? Saudara? Menggunakan kata sambung urutan waktu. Yang kelima, penggunaan kata keterkejutan dan dialog. Yang terakhir, ya. Ada yang mau bertanya? Tidak, Zah. Tidak? Ya, baik. Nah, sebelum menutup, Ustazah mau tanya dulu bagaimana perasaan Anda ketika belajar hari ini? Senang, Senang? Zah. Siapa yang mau menyampaikan refleksi kita pada hari ini? Saya, Zah. Sofi? Ya, silakan Sofi. Perasaan kami pada pembelajaran pada pagi hari ini yaitu sangat senang dan banyak mendapatkan pelajaran dari teks fantasi. Sudah? Ya, terima kasih ya Sofi. Baik, Ananda. Minggu depan ya kita akan mempelajari tentang menulis ya. Ananda akan menulis sebuah teks cerita fantasi. Silahkan di rumah nanti Ananda pikirkan satu topik yang akan Ananda buat menjadi sebuah teks cerita fantasi. Itu akan kita kerjakan di kelas ini minggu depan. Bisa? Bisa, Zah. Baik, terima kasih semuanya ya. Nah, kita masih dalam masa pandemi ya COVID-19. Ustazah harapkan Ananda semuanya tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara pakai masker, Jaga jarak, dan cuci tangan. Nah, baik. Sampaikan salam Ustazah ke orang tuanya masing-masing di rumah ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Baik, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Salwa ditutup dengan doa. Untuk menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alamin. Doa selesai. Ya, terima kasih Salwa sudah menutup kegiatan kita dengan doa pada hari ini. Ustazah berterima kasih kepada Ananda yang sudah semangat pada hari ini. Sampai bertemu kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.